Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Eduka. Belajar lagi, belajar terus, belajar bareng kelas Eduka. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai jurus-jurus dan senjata tapak suci Muhammadiyah. Jurus-jurus dan senjata tapak suci Muhammadiyah. Namun sebelum video pembelajaran kita mulai, silakan anak-anak bisa absensi pada kolom komentar pada video ini dengan menyertakan nama lengkap dan sekolah. Terima kasih. Kita akan melanjutkan video pembelajaran ini. Yang pertama, dalam tapak suci ada beberapa jurus dasar. Nah, jurus dasar tersebut yang pertama adalah jurus mawar. Nah, jurus mawar ini adalah jurus yang khas dalam tapak suci. Nah, cara mempraktekannya adalah seperti ini ya. Ini jurus mawar. Tangannya membuka seperti mawar yang sedang mekar. Nah, caranya seperti ini. Ini jurus yang pertama. Ini jurus dasar. Setidaknya ada 8 jurus dasar pada silat tapak suci. Yang kedua, jurus katak. Nah, alat penyasar adalah pangkal jari tengah dan telunjuk pada permukaan tangan mengepal. Jadi, tangannya mengepal dan jari yang tengah yang agak lonjong, agak panjang, yang paling panjang itu mengepal. Tangan semua jarinya itu mengepal, dan itu kan ada jari yang agak lonjong, jadi tulang di kepalan tangan itu agak nonjol, dan itu digunakan untuk memukul. Jadi jurus kata itu pukulan ya, pukulan. Nah, gambarnya seperti ini. Ini jurus katak. Ada jurus katak itu ada banyak, ada katak melempar tubuh dan lain sebagainya. Ini jurus dasarnya. Kalau jurus perkembangannya itu banyak. Kemudian jurus naga. Nah, alat penyasar adalah sisi telapak tangan luar, bagian dalam. Tangan luar, bagian dalam. 4 jari terbuka rapat, ibu jari ditekuk. Lintasan keluar datar. Teknik penggunaan adalah serangan atau pukulan. Nah, ini cuma seperti apa ya? Kalau dalam pencaksilat yang lain, ini dengan cara memukul memakai pinggir dari tangan kita. Memukul dari pinggir dari tangan kita yang berdaging ya. Nah, itu digunakan untuk memukul. Itu adalah jurus naga. Kemudian jurus ikan terbang. Ada ikan terbang menjulang angkasa dan lain sebagainya. Ini ada seperti ini. Yang digunakan adalah ininya. Bukan ujung jari ya, ujung jari kaki ya, tapi ujung dari pangkal jari kaki. Nah, seperti ini. Teknik menendangnya adalah di mana alat penyasar adalah ujung telapak kaki. Nah, ujung telapak kaki di sini ada yang di sini, ada yang di sini nanti. Jadi perkembangan dari jurus ikan terbang ini ada banyak. Dasarnya adalah memakai kaki. Ya, dasarnya adalah memakai kaki. Lintasan lurus ke depan tengah. Ini cara atau teknik menendangnya ya. Kalau jurus ikan terbang ini memakai kaki, yang pastinya itu dasarnya adalah memakai kaki. Kemudian kenapa tangannya seperti ini? Ini fungsinya adalah untuk melindungi organ vital pada si manusianya. Kemudian selanjutnya jurus lembu. Alat penyasar adalah seluruh permukaan siku lintasan lingkar ke dalam datar. Kegunaannya adalah serangan atau sikutan. Jadi jurus lembu ini adalah kalau dalam bahasa kita ya, nyikut pakai sikut. Nah, itu disikutkan ke lawan. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi sikutnya itu ditonjolkan, dipukulkan ke lawan dengan cara
lintasannya itu datar. Itu namanya jurus lembu. Selanjutnya ada jurus Raja Wali. Kalau jurus Raja Wali ini adalah tangkisan ya, tangkisan dari lawan ketika lawan sedang memukul atau lagi melakukan jurus-jurusnya, kita bisa menangkis dengan cara jurus Raja Wali ini. Jurus Raja Wali ini adalah tumpuannya adalah daging di tangan bagian dalam. Jadi bisa digunakan, lihat gambarnya ini gambar dari samping ya sayangnya. Daging di tangan bagian dalam ini jurus Raja Wali. Kemudian ada jurus merpati. Nah, ini tangannya mencengkeram. Ini pagutan merpati. Kalau merpati kan khas mencengkeram ya. Nah, ini jurus merpati seperti itu. Ada jurus harimau. Nah, jurus harimau ini ya tendangan sih ya. Alat penyasar adalah tumit bagian dalam tumit kaki bagian dalam. Kelima jari menekuk ke atas, lintasan lingkaran ke dalam lurus. Teknik kegunaan adalah serangan atau tendangan. Ini jurus harimau ini adalah tendangan. Teknik dasarnya adalah memakai kaki. Sama seperti jurus ikan sirip menjulang angkasa dan lain sebagainya. Kalau ikan terbang menjulang angkasa itu, atau nanti ada jurus perkembangan dari ikan terbang. Jadi jurus ikan itu ada ikan terbang menjulang angkasa, ada dan sebagainya yang memakai pinggir kaki bagian luar. Nah, itu ada juga. Nah, kalau ini jurus harimau. Jurus harimau ini tekniknya adalah kalau dalam bahasa kita ya tungkak, memakai tungkak kaki. Nah, jadi tendangannya itu bisa di tengah atau bisa dipakai tungkak kaki. Gitu. Nah, sekarang senjata-senjata dalam tapak suci. Ternyata ada banyak senjata-senjata yang khas tapak suci. Yang pertama adalah senjata segu atau serbaguna. Senjata ini diciptakan oleh pendiri tapak suci, yaitu pendekar Mohbari Irsyad, yang senjata ini itu berlafalkan Muhammad. Nah, kalau kita lihat ya, senjata ini tuh kalau dimirip-miripkan ya, sebenarnya nggak mirip tapi dimirip-miripkan dengan lafal Muhammad. Nah, Muhammad ini huruf dalnya, ini mimnya, ini huruf dalnya. Dimirip-miripkan sebenarnya. Kalau mau dianggap mirip persis ya nggak mirip, tapi dimirip-miripkan. Selanjutnya, senjata tapak suci yang kedua adalah golok mawar. Nah, khas kan, memang tapak suci itu khas dengan mawar. Golok mawar ini merupakan senjata golok khas tapak suci yang diciptakan oleh pendekar besar Mohbari Irsyad. Golok mawar memiliki sifat menusuk dan menggores. Nah, ini kan menusuk jelas. Kalau menggores ya ini. Seperti kalau kalian lihat pancing ikan itu kan ada seperti ini. Nih. Jadi kalau dicopot itu langsung mencongkel ininya. Jadi, kegunaannya memang dahsyat ya. Kemudian ada juga senjata tombak naga. Nah, ini tombak, ini naga. Tombak naga adalah salah satu jenis senjata tapak suci yang diciptakan oleh pendekar atau Bapak Muhammad Bari Irsyad dengan ukuran panjang kurang lebih 1,2 meter. Tombak naga memiliki sifat menusuk, menggurus, dan melibat. Keren ya ini ya. Senjatanya itu keren. Tombak naga. Ya, tombak. Dan kepalanya ini ada kepala naga. Istilahnya kan seperti itu. Makanya dinamakan dengan tombak naga. Kemudian ada pedang mawar. Nah, senjata dengan nama pedang mawar salah satu jenis golok yang diciptakan oleh pendekar tapak suci Muhammad Bari Irsyad. Ini pedang mawar. Ya, memang khas karena tapak suci itu adalah khas dengan mawar, maka pedangnya pun ada motif-motif mawar seperti ini. Ini pedang mawar. Ini katakanlah kelopaannya dan kemudian semakin lancip, semakin runcing.
Kemudian juga ada senakar. Senakar itu kepanjangan dari senjata andalan pendekar. Senakar ya, bukan senakar ya, senakar. Senjata andalan pendekar. Nah, kalau ini senjata senakar ini adalah senjata andalannya dari pendekar Joko Suseno. Joko Suseno itu salah satu pendekar besar di Tapak Suci Muhammadiyah yang sudah sampai ke luar negeri. Bahkan beliau melatih para atlet-atlet, kemudian para pendekar-pendekar pencak silat di Jerman, di Belanda dan lain sebagainya. Kemudian juga ada toya atau tongkat. Nah, ini biasa ya, tongkat bambu biasa ini. Ini dimanapun ada, di Shaolin, kemudian PSHT, di Tapak Suci pun ada toya atau tongkat. Kemudian ada rantai atau rantai. Senjata rantai dipakai untuk pertarungan jarak jauh dan untuk melawan beberapa orang yang bersenjata serta memiliki tingkat kesulitan atau teknik yang cukup tinggi. Nah, ini rantai. Ada rantai batangan, ada rantai bandil. Ini adalah senjata-senjata Tapak Suci yang khas dan diciptakan oleh para pendekar Tapak Suci. Nah, ini adalah sebagai bagian dari wawasan kita mengenai Tapak Suci. Berikut jurus-jurusnya. Kalau jurus Tapak Suci sebenarnya kalau dasarnya ada 8 ya, tapi untuk perkembangannya ada banyak. Demikian senjata-senjatanya. Bukan hanya 8 saja tetapi banyak, cuma yang terkenal dan bisa dilacak adalah 8 ini. Nah, gitu ya. Silakan anak-anak perhatikan baik-baik. Dan apabila ada yang belum paham, silakan diputar ulang. Barangkali ada yang kelupaan atau terselip atau katakanlah ketinggalan video pembelajaran ini. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.